Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam al-musalli wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pedagogi yaitu Ibu Dra Eldarni MPD dan Ibu Rosmaria SPD MPD. Dan saya sendiri Risi dengan NIM 222-170. Di sini saya membuat video pembelajaran pedagogi tentang kesukaran dalam pendidikan untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah pedagogi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke materi kita pada siang hari ini. Yang pertama, agendanya ada topik utama dalam presentasi ini. Yang pertama, pengertian kesukaran dalam pendidikan. Yang kedua, macam-macam kesukaran dalam pendidikan. Yang ketiga, penyebab kesukaran dalam pendidikan. Yang keempat, solusi dalam mengalami kesukaran dalam pendidikan. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian kesukaran dalam pendidikan. Kesukaran atau kesulitan dalam pendidikan adalah situasi dan kondisi yang dialami peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang menyebabkan peserta didik tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara wajar. Kesulitan belajar di sini yang dimaksud dialami peserta didik yang pada dasarnya normal, tetapi karena terdapat kesulitan-kesulitan sehingga dalam belajarnya tidak berhasil sebagaimana layaknya teman-teman yang tidak mengalami kesulitan. Materi yang kedua ada macam-macam kesukaran dalam pendidikan. Yang pertama, keras hati. Anak yang keras hati menurut nafsu dan kemauannya sendiri bertentangan dengan tindakan orang lain. Yang kedua, keras hati, keras kepala. Anak yang keras kepala tidak mau juga mengajarkan apa yang disuruh kepadanya, tetapi ia tidak memiliki alasan yang bertujuan. Yang ada hanyalah sifat yang pasif, yaitu menolak kemauan orang lain. Umumnya sifat keras hati lebih banyak terdapat pada anak-anak dalam lingkungan keluarga dan jarang terdapat di sekolah terhadap gurunya. Yang ketiga, agresif. Maksudnya, agresi atau aggression berarti penyerangan, serangan, yaitu suatu keinginan menyerang orang lain yang menghalangi terdapatnya suatu tujuan. Materi selanjutnya tentang penyebab kesukaran dalam pendidikan. Keras hati. Penyebab keras hati yang pertama, karena pembawaan anak, karena keadaan badan yang terganggu, karena perkembangan rohani anak, karena kesalahan-kesalahan dalam pendidikan. Yang kedua, keras kepala. Penyebabnya yang pertama dapat juga keras kepala itu disebabkan karena iri hati terhadap adiknya yang baru lahir. Misalnya kan, ia merasa kasih sayang orang tua yang tadinya dicurahkan kepadanya beralih kepada adiknya. Yang kedua, keras kepala yang disebabkan karena pendidik itu sendiri. Yang ketiga, tindakan yang keras kepala dan kasar. Keempat, perasaan takut dan perasaan harga diri kurang.
Yang ketiga, penyebab agresi yang adalah agresi disebabkan oleh hal yang bersifat rohania dalam batin kita tersembunyi. Kekuatan-kekuatan yang mendorong kita ke arah yang tertentu, sedangkan kita sendiri tidak sadar akan kekuatan-kekuatan itu. Selanjutnya, solusi dalam mengalami kesukaran dalam pendidikan. Yang pertama, mengatasi anak yang keras hati. Orang tua atau guru bisa melakukannya, mempermudah anak berperilaku patuh dengan jalan membiasakan anak-anak hidup secara teratur dan tertib. Yang kedua, perintah dan larangan hendaknya diberikan dengan lemah lembut dan dapat membesarkan hati mereka. Jangan sekali-sekali dengan kasar dan keras. Yang ketiga, hendaklah pendidik senantiasa ingat akan keadaan jasmani atau rohani anak pada waktu itu. Yang keempat, janganlah memanjakan anak, bertindaklah dengan tegas yang konsekuen agar anak tahu apa yang menjadi pegangannya. Yang ketiga, mengatasi anak yang keras kepala. Yang pertama, jangan terlalu memanjakan anak atau terlalu memberikan pertolongan. Yang kedua, kalau keras kepala itu karena putus asa, gembiralah hati anak itu, jangan dicela atau dihina. Tetapi, berikanlah kepercayaan terhadap dirinya, besarkanlah hatinya. Yang ketiga, pendidik hendaknya ingat tabiat anak-anak dan keadaannya pada waktu itu lahir maupun batinnya. Yang keempat, janganlah memberikan tugas atau pekerjaan yang terlalu sukar sehingga tidak dapat terpecahkan oleh anak. Yang kelima, pada anak yang masih kecil, usahakan kita dapat pula berhasil dengan membelokkan perhatian itu ke arah lain, apalagi kalau tanda-tanda keras kepala itu baru mulai tampak. Yang ketiga, mengatasi anak yang agresi. Yang pertama yang dapat kita lakukan, jadikan anak mengerti tentang hal baik atau buruk. Yang kedua, memberikan anak yang ruang dan intervensi ketika dibutuhkan. Sekian pemaparan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah dan menjanggal di hati, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.